Nabi Muhammad merupakan pemimpin agama dan negara. Beliau mengemban dua tugas tersebut sekaligus. Di satu sisi, sebagai Nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan dakwah Islam, di sisi lain, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Madinah. Ketika itu, sepeninggalan Nabi, muncul persoalan politik atau siasah, terutama yang berkenaan dengan estafet kepemimpinan. Pada gilirannya, timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang siapa yang berhak menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan setelah wafatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Di antaranya ialah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan tak lupa pula, marilah salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umatnya minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan sampai ke terang benderang, kali ini dengan ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 11 dengan mata kuliah Ulumul Quran, izinkanlah kami untuk mempresentasikan sebuah tema, yaitu ayat-ayat manajemen. Sebelum berlanjut, izinkanlah saya selaku moderator ingin menyebutkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Aunifia Nur Sobah dengan NIM 1212010021. Yang kedua ada Danang Kuncoro dengan NIM 1212010023. Dan yang ketiga ada Delia Apriliani dengan NIM 1212010028. Baik, itulah anggota dari kami. Tonton sampai selesai. Izinkanlah saya untuk membacakan daftar isi berikut. Yang pertama ada hakikat kepemimpinan. Dan yang kedua ada redaksi ayat-ayat tentang kriteria dan karakteristik pemimpin. Dan yang ketiga ada kriteria dan karakter pemimpin dalam perspektif Al-Quran. Dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hakikat kepemimpinan. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin atau dalam bahasa Inggris yaitu leadership. Kata leadership berasal dari kata dasar leader yang berarti yaitu pemimpin. Jadi, kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang sangat tertentu. Al-Quran menggunakan term khalifah, ulul amri, dan imam untuk pengertian pemimpin. Yang pertama, ada kata khalifah. Menurut bahasa, kata khalifah itu merupakan subjek dari kata kerja lampau, khalafa, yang bermakna menggantikan atau menempati tempatnya. Jadi, dalam pengertian yang lain, kata ini digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi Muhammad atau setelah beliau wafat. Dalam kepemimpinan Islam, khalifah juga sering disebut sebagai Amir al-Mu'minin atau pemimpin orang yang beriman. Term khalifah juga diungkapkan antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu sebagai penegasan Allah tentang penciptaan manusia untuk menjadi seorang pemimpin. Baik, poin yang kedua yaitu imamah dan imam. Term imamah berasal dari kata imam. Dalam Maqais Al-Lughah dijelaskan bahwa term imam pada mulanya berarti pemimpin sholat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. Demikian juga khalifah sebagai imam rakyat dan Al-Quran menjadi imam kaum muslimin. Imam juga berarti benang untuk meluruskan sebuah bangunan. Dikemukakan juga oleh Al-Asfahani bahwa al-imam itu adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya atau perkataannya atau pula perbuatannya. Imam juga berarti kitab atau semisalnya. Jamak dari kata al-imam tersebut adalah al-imamah.
Yang ketiga ada ulul al-amr. Ulul al-amr merupakan frase nominal yang terdiri atas dua suku kata, ulul dan al-amr. Yang pertama itu bermakna pemilik dan yang kedua bermakna perintah. Tuntutan melakukan sesuatu dan keadaan atau urusannya. Memperhatikan pola kata kedua, kata tersebut itu adalah bentuk masdar dari kata kerja amaro ya'muru, atau memerintahkan atau menuntut agar sesuatu yang dikerjakan. Dari sini maka ulul al-amr diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah. Kedua makna ini sejalan karena siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah maka ulul al-amr disepadankan dalam kata arti pemimpin. Poin selanjutnya ialah redaksi ayat-ayat tentang kriteria dan karakteristik pemimpin. Dengan merujuk pada pengertian pemimpin yang telah diuraikan, maka akan diketahui ayat-ayat yang berkenaan dengan kriteria-kriteria pemimpin. Pertama ada ayat Makkiyah. Di dalamnya ada Quran Surat Al-Anbiya ayat 73 dengan term a'imah. Derivasi kata imamah yakni kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Yang kedua ada Quran Surat Fatir ayat 39 dengan term khalaif, derivasi kata khalifah, yakni dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barang siapa kafir, maka akibatnya kekafirannya menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya. Dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka. Yang ketiga ada Quran Swat ayat 26 dengan term khalifah itu sendiri, yakni hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah pemimpin di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari antara jalan Allah. Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Aspek kedua pada ayat Madaniyah. Di dalamnya ada Quran Surat Al-Baqarah dengan term imaman, derivasi kata al-imamah, yakni dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya aku akan menjadikanmu imam, pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Lalu yang kedua ada Quran Surat Al-An-Nisa ayat 59 dan 83 dengan term ulul amr, yakni hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang dimaksud dengan itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terjemahan ayat 83. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Dan yang ketiga ada Quran Surah Al-Hadid ayat 7 dengan term al-mustakhlifin, derivasi kata khalifah, yakni berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai pemimpin. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Selanjutnya, kriteria dan karakter kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama, beriman. Kriteria beriman dapat dipahami dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 73 dan dalam kata imam, dan Quran Surat Fatir ayat 39. Dalam pandangan Tobat Tabai, seorang imam haruslah beriman
dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah memperoleh hidayah, dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari imamah itu sendiri. Hidayah ini tidak diperoleh oleh sembarang orang dengan sembarang cara. Perolehan hidayah sebagaimana juga perolehan kemaksuman akan didapat lewat kesabaran seorang hamba dalam menyosong berbagai ujian dalam menuju Allah dan menuju keyakinannya yang mendalam. Yang kedua, adil dan amanah. Adil adalah kriteria pemimpin yang ditemukan dalam Quran Surat Shod ayat 26. Ayat ini menerangkan tentang khalifah yang diemban oleh Nabi Daud, di mana beliau diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat umat manusia yang dipimpinnya. Yang ketiga, Rasuli. Rasuli artinya berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinannya. Bila merujuk pada ayat-ayat yang telah dikutip, diketahui bahwa Rasul Allah yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 dan Nabi Muhammad sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan 83. Baik, kesimpulan pada materi kali ini ialah yang pertama, istilah khalifah dikenal dalam dunia Sunni dan imamah dikenal dalam dunia Syiah, yakni sebuah bentuk kepemimpinan yang mengurus masalah keagamaan agama dan pemerintahan. Sedangkan istilah ulul amr adalah bentuk kepemimpinan dalam pemerintahan berbangsa, negara, dan masyarakat. Yang kedua, redaksi ayat-ayat tentang kriteria pemimpin terklasifikasi atas Makkiyah dan Madaniyah. Ayat-ayat tersebut menggunakan term khalifah, imamah, dan ulul amr beserta derivasinya. Dan yang ketiga, kriteria dan karakteristik pemimpin menurut Al-Quran adalah beriman, adil, amanah, dan kepribadian Rasul. Mungkin cukup sekian kesimpulan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.